Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Ustaz banggakan. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semester 1 kita sudah lalui, sekarang kita memasuki semester 2. Semoga dengan semester 2 ini kita menambahkan semangat untuk belajar agar nilainya lebih baik dari semester 1. Untuk semester 2, pertemuan yang pertama, bab yang ke-6 atau pelajaran yang ke-6, kalian akan belajar tentang gerakan dominan dalam senam lantai. Gerakan dominan dalam senam lantai. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam belajarnya. Berdoa dipimpin oleh Ustadz. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran, dalam senam lantai itu ada 3 gerakan yang harus kalian ketahui. Yang pertama gerak dominan, yang kedua gerak statis, yang ketiga gerak dinamis. Apa yang dimaksud dengan gerak dominan? Gerak dominan yaitu pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga peranannya dianggap dominan. Ya. Gerak dominan yaitu pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga peranannya dianggap dominan. Yang kedua, gerak statis. Apa yang dimaksud dengan gerak statis? Gerak statis yaitu pemanasan dengan bentuk peregangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah. Jadi dari kepala sampai ke kaki. Itu yang dinamakan gerak statis. Yang ketiga, gerak dinamis. Apa yang dimaksud dengan gerak dinamis? Gerak dinamis yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Itu yang dinamakan gerak dinamis. Coba kalian lihat gambar pada layar monitor ini ya. Anak sedang melakukan guling depan. Dari gerakannya, anak tersebut melakukan gerakan guling ke depan. Dengan melakukan gerakan tersebut, dia memupuk rasa percaya diri, keberanian, dan keuletan. Aspek fisik dan mental perlu disiapkan untuk melakukan senam lantai. Apakah kamu berani melakukan gerakan senam lantai? Pastinya berani. Kalian sudah pernah melakukan guling depan dan guling ke belakang waktu kelas 4 dan kelas 5. Selain tampak indah, gerakan senam dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Aktivitas senam juga memengaruhi perkembangan organ tubuh manusia. Dengan melakukan senam, organ tubuh akan berkembang dengan baik sesuai fungsinya. Kondisi demikian akan meningkatkan kebugaran tubuh. Jadi, untuk meningkatkan kebugaran tubuh, alangkah baiknya kalian rajinlah berolahraga. Agar apa? Agar perkembangan organ tubuh berkembang dengan baik. Dengan melakukan senam, organ tubuh akan berkembang dengan baik sesuai fungsinya. Itu manfaatnya. Di sini ada peta konsep pembelajaran gerakan dominan dalam senam lantai. Gerakan dominan dalam senam lantai nanti dibagi menjadi dua pertemuan.
Yang pertama, gerakan berguling dalam senam lantai meliputi rangkaian gerak dominan bertumpuk, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke depan. Yang kedua, rangkaian gerakan dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke belakang. Yang ketiga, rangkaian gerakan dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling lenting. Itu pertemuan yang pertama atau daring yang pertama. Nanti yang dari yang kedua tentang rangkaian gerak dalam senam lantai meliputi 1. Rangkaian guling ke depan, guling ke belakang. Yang kedua, rangkaian guling ke depan dan guling ke belakang. Ini peta konsep yang akan kalian pelajari pada bab yang ke-6 tentang gerakan dominan dalam senam lantai. Ada juga tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari tentang bab yang ini, kamu akan mampu, yang pertama, kamu akan mampu menjelaskan gerakan guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting. Kamu akan mampu menjelaskan variasi dan kombinasi rangkaian gerakan senam lantai. Kamu akan mampu mempraktikkan gerakan guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Serta yang keempat, kamu akan mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi rangkaian gerakan senam lantai. Ini yang harus kalian ketahui, ini sangat penting untuk tujuan pembelajarannya. Di kelas 5, kalian telah mempelajari senam ketangkasan. Dalam pelajaran tersebut, kamu melakukan gerakan melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Pada pelajaran bab yang ke-6 ini, kamu akan mempelajari senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam lantai yaitu senam lantai merupakan salah satu nomor senam artistik. Contoh lain senam artistik yaitu senam kuda-kuda lompat, senam kuda-kuda pelana, senam palang tunggal, senam palang sejajar, dan senam gelang-gelang. Senam lantai menampilkan gerakan yang tampak indah dan atraktif. Dalam pelajaran ini, kalian akan mempelajari gerak dominan dalam senam lantai, meliputi gerak berpindah, bertumpu, pendaratan, ayunan, tolakan, dan putaran. Kamu juga akan mempelajari kombinasi dari gerakan tersebut. Agar kamu terampil, kembangkan sikap disiplin dalam melakukan gerakan senam lantai. Yang A itu gerak berguling dalam senam lantai. Yang A gerak berguling dalam senam lantai. Gerak berguling merupakan keterampilan dasar sebagai pengendalian dan penguasaan tubuh saat melakukan gerakan putaran ke depan dan belakang. Gerak berguling terdiri atas guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting. Yang pertama atau yang ke-1, rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan. Tahukah kamu apa yang dimaksud guling depan? Ya, guling depan merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang, yaitu tengkuk, pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan ini membutuhkan kelenturan otot, kekuatan otot, daya tahan tubuh,
keseimbangan, dan kecepatan. Bagaimana cara melakukan gerak guling depan? Mari kita pelajari materi berikut ini dengan seksama. Coba kalian amatilah, anak sedang melakukan guling ke depan pada gambar 6.2. Langkah-langkah melakukan guling depan. Yang pertama atau yang ke-1, posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke arah ke depan. Yang kedua, kedua lengan dan kepala diturunkan, badan dibungkukkan dan pandangan mengikuti telapak tangan. Kedua lutut dan siku dalam keadaan lurus. Yang ketiga, kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Posisikan kepala di antara dua tangan hingga dagu berimpitan dengan dada. Yang keempat, lutut, kaki, dan siku ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tengkuk yang ditempel pada matras. Yang kelima, gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada, kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung. 6. Saat punggung menyentuh matras, kedua tangan merangkul lutut sambil berputar ke depan hingga pinggul menyentuh matras. Yang ketujuh, mendarat dengan bertumpu pada kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Yang kedelapan, berdiri ke sikap awal, kedua tangan diangkat, kedua lutut dan siku dalam posisi lurus. Nah, ini langkah-langkah cara melakukan guling ke depan. Ini langkah-langkahnya. Nanti kalian bisa pelajari di rumah atau melakukan cara atau langkah-langkah berguling ke depan yang baik. Gerakan berguling ke depan juga dapat dilakukan dengan awalan jongkok atau berlari. Bagaimana caranya? Nanti kalian carilah informasi langkah-langkahnya melalui buku referensi atau di internet. Catat informasi yang ditemukan dan gunakan sebagai sumber belajar. Oke, nanti kalian di rumah mencatat ya langkah-langkahnya gerakan berguling ke depan dengan awalan jongkok dan berdiri. Nanti kalian catat dalam buku kalian untuk sumber belajar. Yang kedua, rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke belakang. Pada materi di depan, kalian telah mempelajari gerak guling ke depan. Selanjutnya, kalian akan mempelajari gerakan guling ke belakang. Apa itu guling ke belakang? Guling ke belakang merupakan gerakan badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan mulai dari panggul, bagian belakang, punggung, dan tengkuk. Apakah gerakannya sama dengan gerakan guling depan? Pastinya berbeda. Coba kamu perhatikan gambar 6.3, gerakan guling ke belakang dengan awalan berdiri. Gerakan guling ke belakang dengan awalan berdiri dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang ke-1, sikap awal, posisi berdiri tegak dengan kedua tangan ke atas. Kedua lutut dan kedua siku dalam posisi lurus. Yang kedua,
turunkan kedua tangan ke arah belakang di samping pinggul. Tekuk kedua lutut secara perlahan. Pandangan tetap menghadap ke depan. Membungkuklah dan ayunkan kedua lengan lurus ke belakang. Yang keempat, saat pantat menyentuh matras, kedua tangan ditekuk di samping kepala. Telapak tangan menghadap ke atas. Putar badan ke belakang dengan berguling. Posisi punggung melengkung. Yang kelima, angkat kedua kaki ke atas sampai ujung kaki menyentuh matras. Yang keenam, saat pantat mencapai atas, badan bertumpu pada kedua tangan dan tengkuk di atas matras. Lutut tetap ditekuk hingga kedua telapak kaki menyentuh dan bertumpu di matras. Yang ketujuh, saat telapak kaki mendarat di matras, kedua tangan menolak badan. Lakukan tolakan tangan hingga siku lurus dan badan. Yang kedelapan, luruskan kedua kaki dan angkat kedua tangan ke atas seperti sikap awal. Nah, ini langkah-langkah berguling ke belakang. Seperti berguling ke depan, gerakan berguling ke belakang juga dapat dilakukan dengan awalan jongkok. Ya, nanti kalian cari informasi melalui buku referensi atau sumber referensi yang lain atau di internet ya. Nanti catat di buku kalian untuk sumber belajar kalian. Yang ketiga, rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling lenting. Apa itu guling lenting? Guling lenting merupakan gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Gerakan ini dilakukan dengan gerakan guling ke depan atau mengayun guling ke belakang terlebih dahulu. Langkah-langkah melakukan guling lenting. Yang pertama, sikap awal, posisi berdiri tegak. Kedua, kedua tangan lurus. Kedua lutut dan siku dalam posisi lurus. Telapak tangan dan semua jari-jari merapat. Yang kedua, kedua tangan bertumpu di matras. Bersiaplah dalam posisi guling ke depan. Kedua lutut tetap lurus. Kemudian putar badan dengan berguling ke depan sehingga badan bertumpu pada tengkuk. Yang ketiga, saat punggung menyentuh matras, ayunkan kedua kaki ke depan atas dengan kuat sehingga badan terangkat. Pertahankan posisi lenting badan hingga kedua kaki mendarat. Saat kedua telapak kaki mendarat di matras, posisi badan masih melenting. Dorong badan ke depan, posisi kedua siku, tangan tetap dipertahankan lurus hingga posisi berdiri sempurna. Yang keenam, kembali ke sikap awal, posisi badan berdiri tegak. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Untuk gerakan ini tidak usah kalian praktekkan ya, karena ini tingkat kesulitannya lebih beresiko. Jadi kalian jangan melakukan untuk guling lenting sendiri tanpa arahan dari orang yang profesional
Jangan kalian lakukan di rumah ya, untuk menjaga keselamatan. Sebelum kalian melakukan guling ke depan, guling ke belakang, guling lenting, alangkah baiknya kalian pemanasan terlebih dahulu, pemanasan dan peregangan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Gerakan berguling merupakan keterampilan dasar sebagai pengendalian dan penguasaan tubuh saat melakukan guling ke depan dan ke belakang. Dilihat dari gerakannya, berguling menunjukkan aktivitas gerak tubuh dengan membulatkan badan ke arah sisi lain. Gerak dominan dalam gerakan berguling adalah punggung menyentuh lantai. Gerakan berguling merupakan gerak yang wajib dikuasai jika kamu berlatih senam lantai. Oke, untuk materi bab yang ke-6 yang pertama sudah selesai. Nanti kalian mencatat di buku kalian, atau tugas untuk kalian mencatat di buku kalian, mencari informasi cara melakukan guling ke depan dengan awalan berlari dan jongkok. Begitu juga berguling ke belakang. Dengan kamu cari informasi di internet atau di buku yang lain, cara melakukan guling ke belakang dengan awalan jongkok. Nanti bisa kalian foto hasil catatan kalian ke Ustadz. Untuk bab yang ke-6 cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.